Papa muda ini bernama Putra Firnanda. Putra merupakan warga pendatang yang tinggal di desa Tanjung Lalang, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dia menikah dengan warga setempat yang bernama Ayu pada tahun 2017 yang lalu, dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang bocah laki-laki yang di tahun 2021 genap berusia 3 tahun. Selama 4 tahun menjalani bahtera rumah tangganya, unik, sang istri nggak pernah benar-benar tahu asal-usul suaminya dengan jelas. Putra dikatakan jarang bercerita tentang latar belakang keluarga maupun kehidupannya sebelum tinggal di desa itu. Putra berusia 30 tahun di tahun 2021 dan dia bekerja sebagai karyawan di PT PN Cinta Manis Ogan Ilir, serta selama ia jalani rumah tangganya itu Putra dikatakan tinggal di rumah mertuanya. Entah dikarenakan belum memiliki rumah atau enggan untuk berpisah dengan mertuanya dengan menyewa sebuah rumah. Namun yang pasti kehidupan rumah tangga yang dijalaninya diwarnai dengan masalah kepercayaan yang pada akhirnya tak bisa dipertahankan. Dari sebuah informasi yang berhasil saya dapatkan, Putra dikenal memiliki tabiat yang tidak disukai oleh istrinya. Bahkan tabiat itu juga tak mendapatkan sama sekali simpati dari warga kampungnya. Bukan karena Putra suka membuat onar, bukan mabuk-mabukan dan suka mencuri uang, tidak, bukan itu. Alasan istri dan warga nggak suka kepada Putra dikarenakan Putra suka banget main perempuan. Ya, sepak terjangnya dalam berselingkuh bahkan pernah 1 kali membuat seorang wanita, ibu rumah tangga tepatnya, bercerai dengan suaminya dan kehilangan segala mahligai cintanya yang selama ini ia rajut. Perselingkuhannya dengan wanita dari luar desanya kala itu sialnya kepergok oleh warga setempat yang kemudian tersebar begitu masifnya. Namun beruntung kala itu, Putra masih bisa lolos dari sanksi-sanksi sosial yang berlaku. Dan pula ia masih bisa meyakinkan kepada istrinya bahwa janganlah percaya dengan segala gosip yang berkeliaran pada saat itu. Sang istri percaya dan masalah itu perlahan mulai menguap bersama angin dingin di musim hujan yang terjadi kala itu. Namun seperti peribahasa yang bilang keledai yang jatuh di lubang yang sama, tak kapok, Putra kembali melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Kala itu di yang entah keberapa kalinya Putra berselingkuh. Putra nggak mau tanggung-tanggung dalam melakukannya. Dia borong semuanya. Dia ambil semua yang ditawarkan. Kala itu Putra berselingkuh dengan adik iparnya sendiri yang bernama Puspita Sari alias Upik 20 tahun. Ibarat kata sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya bisa jatuh juga. Adalah sebuah peribahasa yang mungkin cocok disandingkan dengan papa muda yang satu ini. Sebab kehilafannya kali ini sungguh-sungguh akan membawa Putra pergi menghadap Sang Pencipta. Dalam menjalani kisah cinta yang penuh dengan resiko itu, tentu saja Putra dan Upik menjalaninya dengan penuh kesadaran. Namun dalam keterangan yang pernah Upik sampaikan di wajah persidangan, dia mengaku bahwa ia dipaksa dan diancam oleh Putra. Ya, sama juga akuannya ketika Putra dan Upik pernah kepergok melakukan hubungan yang tak senonoh di rumah yang menjadi tempat tinggal mereka. Dari terjalnya hubungan yang mereka lakukan, bahkan sampai-sampai dikatakan bahwa Upik si adik ipar mengandung buah cintanya dengan Putra. Yang kemudian singkatnya kabar itu tentang kehamilan Upik sampai-sampai terdengar oleh sang istri. Dan bahkan warga pun tahu akan kabar yang membuat mereka tak nyaman, semakin geramlah warga kepada Putra kala itu. Pihak keluarga besar yang tahu akan berita kehamilan Upik kemudian turun tangan. Mereka menilai perbuatan Putra telah mencoreng keluarga dan merugikan banyak pihak. Tekanan dari keluarga dan warga membuat masalah ini nggak lagi bisa ditutupi. Hingga akhirnya rumah tangga Putra dan Ayu berada di ambang kehancuran. Di tengah kisruh yang sedang terjadi kala itu pada Kamis 8 April 2021 sekitar jam 10, Upik diajak oleh Putra untuk pergi ke Gedung Putih di Cinta Manis. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan pimpinan tempat Putra bekerja yang beralamat di dekat Tanjung Raja. Keduanya berangkat singkatnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah muda. Dari sebuah informasi yang berhasil saya dapatkan, kala itu Putra berencana ingin mencarikan Upik pekerjaan yang dimana Putra janjikan jika berhasil diterima, Upik akan bergaji 15 juta per bulan. Entah bualan atau realita, namun yang pasti di hari itu mereka pergi dengan segala harapan untuk meraih masa depan yang pasti. Setelah pergi dan melaju dan saat mereka berada di dekat simpang Meranjat, Putra lalu menghubungi atasannya yang biasa dipanggil Ibu. Dari percakapan yang singkat itu diketahui bahwa atasan Putra baru saja akan tiba di kantor jam 1 siang dan terpaksalah Putra dan Upik harus menanti kedatangannya. Singkatnya untuk sambil menanti, Putra lalu mengajak Upik untuk pergi ke Taman Pancasila di Kelurahan Timbangan Ogan Ilir. Mereka berada di lokasi itu hingga pukul jam 5 sore.
Kenapa sampai jam 5 sore? Hal itu disebabkan atasan Putra dikatakan batal melakukan pertemuannya dengan Putra. Setelah hari mulai menggelap dan setelah Tamara mulai menggelayut di langit yang mulai menghitam, Putra lalu mencari-cari celah untuk berada di samping pacar gelapnya itu. Lalu dengan alasan bahwa atasannya akan mengajak bertemu pada esok hari, dipakailah alasan itu untuk mengajak Upik menginap di Hotel Ilayah di kawasan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dengan sebelumnya Upik sampaikan bahwa mereka akan bermalam di satu apartemen, namun berbeda kamar. Orang rumah kala itu percaya dan gak percaya akan ungkapan yang disampaikan. Namun biarlah, bukankah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri? Namun alih-alih memesan 2 kamar, 1 kamar kemudian Putra pesan. Dan di dalam kamar itulah dari akuan yang pernah Upik sampaikan, Putra mengancam Upik untuk melakukan hal yang tak sepantasnya mereka lakukan. Pada Jumat 9 April 2021, janji untuk bertemu dengan atasannya tak pula terrealisasi, hingga di jam 2 siang mereka akhirnya pulang karena rencana pertemuan dengan pimpinan Putra dibatalkan. Nah, dari ketidakpulangan Upik dan Putra inilah yang kemudian membuat dugaan-dugaan liar tentang keduanya akan melakukan kawin lari santer terdengar di desa. Terlebih pada saat itu 9 April jam 9 pagi, seorang rekan Putra atau warga desa yang bernama Ade Saputra, yang kala itu ada di kebun menerima sambungan telepon dari Putra yang diminta Putra untuk mengantarkan mobil milik Putra ke Simpang 4 Desa Seri Kembang 3. Setelah menerima permintaan itu singkatnya, Ade lalu mendatangi rumah warga lain yang bernama Bas Sarmin alias Sargut dan menyampaikan bahwa Putra minta mobilnya untuk diantarkan. Bas Sarmin kemudian menghubungi rekannya yang lain yang bernama Saleh, Temi, Mursid, dan beberapa orang lain untuk berkumpul di rumah Bas Sarmin. Dalam pertemuan kala itu, Saleh meminta agar mobil Putra agar diantar pada sore hari, yang otomatis jika berjalan dengan lancar, maka Putra akan datang ke lokasi di mana mobilnya terparkir dengan melintasi Jalan PTPN 6, Cintamanis, Desa Seri Kembang. Tak lama setelah pertemuan itu sedang berlangsung di jam 1 siang, sejumlah oknum warga kemudian kembali berkumpul di rumah Bas Sarmin di Dusun 2, Desa Tanjung Lalang. Nah, saat itulah Ade mendengar bahwa Mursid mengatakan Putra akan dijebak dan dihadang secara bersama-sama, sebab kegusaran warga kala itu sedang ada di puncak-puncaknya oleh sebab ulah Putra yang ugal-ugalan. Namun tentu hal itu harus dilakukan dengan melibatkan orang banyak. Tak lama setelah sepakat akan rencana penghadangan yang akan mereka lakukan, bersiaplah mereka untuk berangkat menuju lokasi penghadangan. Salah satu oknum warga yang bernama Rudin kala itu dikatakan membawa sebilah sajam yang ia selipkan dalam sakunya. Singkatnya, kabar penghadangan warga itu kemudian tersebar dari mulut ke mulut, hingga kabar itu didengar oleh Kavi yang juga singkatnya datang ke lokasi tepat jam 5 sore. Nah, di saat itulah oknum-oknum warga itu kemudian standby di lokasi untuk menunggu Putra yang disebut akan melintas dalam rangka mengambil mobil miliknya. Tak seberapa lama setelah lama menunggu, dari kejauhan muncullah seseorang yang mereka duga adalah Putra. Mereka kala itu melihat sosok itu membawa sebuah sepeda motor Honda Beat warna pink dan sedang membonceng seorang wanita. Dan benar saja, jam 6 sore melintaslah Putra dan Upik di lokasi yang telah mereka jaga. Salah seorang warga yang sadar akan kedatangannya segera ia bangkit berdiri. Ia hadang jalan itu, ia hadang laju sepeda motor milik Putra. Namun sial, saat berusaha dihentikan, Putra tetap saja melaju dan menghindar hingga akhirnya ia dan Upik terjatuh dari sepeda motornya. Melihat keduanya kini sedang terjerembab di tengah jalan, warga yang telah menanti begitu lama tak mau membuang waktu. Segera mereka dekati Putra dan langsung mengarahkan bogem-bogem mentah mereka ke tubuh Putra berulang kali dengan penuh emosi. Kavi yang juga datang sempat mengarahkan bogem mentahnya ke arah Putra sebanyak 5 kali ke arah wajah dan bagian belakang tubuh Putra. Kala itu Upik sempat mencoba untuk melindungi Putra, namun tak berlangsung lama ketika Upik ditarik menjauh oleh seorang warga yang berusaha melindungi wanita yang sedang berbadan 2. Saat itu, setelah berhasil terselamatkan, Upik kemudian mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian seorang oknum warga yang bernama Rudin yang telah pula terbawa emosi. Segera ia ambil sajam yang ia bawa dan ia arahkan sajam itu 4 kali ke tubuh Putra. Walau sejumlah warga sempat mencoba menghalaunya, Rudin yang kadung emosi tak bisa mengontrol tempernya itu. Tak kuasa menerima serangan bertubi-tubi dan membabi buta itu, singkatnya Putra Firnanda kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi begitu cepat, Ade Saputra bersama dengan orang-orang lain langsung melarikan diri dari lokasi dan selesai. Kasus ini mulai terungkap dengan diawali ditemukannya tubuh Putra yang tak bernyawa di pinggir jalan desa oleh Upik dan kedua orang tuanya. Kala itu di saat Upik mendapatkan kesempatan untuk lari,
Ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera ia pacu sepeda motornya dan mengadukan kejadian amuk masa itu kepada kedua orang tuanya. Namun naas sesampainya mereka di lokasi, Putra telah tiada. Setelah kepergian Putra yang dramatis membuat oknum-oknum warga yang terlibat pengeroyokan bersembunyi dari kejaran petugas yang kala itu penyelidikan maupun penyidikan tengah dilakukan. Di tengah upaya hukum yang sedang ditegakkan oleh petugas, kala itu istri Putra yang juga mendapatkan dukungan dari warga menolak dengan tegas jika Putra harus dimakamkan di desanya. Mereka menolak dikarenakan rasa jengkel yang begitu mendalam kepada papa muda yang satu ini. Terpaksalah kala itu Putra dimakamkan di desa yang lain. Butuh 2 bulan bagi polisi untuk setidaknya menangkap 1 atau 2 atau 3 pelaku dalam perkara ini. Dan singkatnya setelah melakukan banyak langkah, singkatnya Ade Saputra, Basarmin, dan Kavi kemudian diamankan dan mereka diduga terlibat dalam usaha pengumpulan massa dan tindak kekerasan. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Ade Saputra, Basarmin, dan Kavi dengan hukuman 4 tahun penjara. Ya, baru 3 terdakwa yang berhasil menjalani proses hukum. Ada banyak pelaku yang berstatus DPO yang hingga kini belum saya dapatkan informasinya terkait proses hukumnya. Semoga para aparat, jika memang terbukti, tunjukkan tajimu. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir